ini nggak bisa nih. Nih tolong Bu, nggak bisa Bu, ini gimana? Laris cuan. Kenjeran bukan melulu soal pantai. Jika kita menelisik lebih dalam, setiap sudut pesisir Surabaya ini punya cerita menarik yang layak dibagikan. Salah satunya ada di balik pekatnya kepulan asap di sentra ikan Kenjeran ini. Ada kepala patin, kepala manyung, ada ikan tenggiri, ikan tuna, cakalang, semuanya ini benar-benar memanjakan mata setiap pengunjung yang lewat di sini. Nah, ini merupakan sentra ikan asap di Kenjeran, Surabaya. Tapi di balik kemeriahan dan kenikmatan dari setiap aroma ikan ini, ternyata membutuhkan proses yang panjang loh dalam proses pengolahannya. Nah, di segmen Sehari Menjadi kali ini, jangan penasaran karena saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana sih ikan asap ini diolah sampai akhirnya dipasarkan. Inilah sentra ikan asap Kenjeran. Di sini kepulan asap yang tak pernah putus bukan hanya tanda adanya perputaran ekonomi, melainkan simbol lestarinya warisan turun-temurun warga pesisir yang terus dijaga hingga kini. Jika Anda melintasi jalan utama Kenjeran, Anda akan melihat pemandangan menarik para penjajah ikan asap. Namun sebenarnya tidak jauh dari sana ada sebuah perkampungan yang aktivitasnya tak pernah berhenti. Ya, di Kampung Kejawan Kenjeran, Surabaya menjadi pusat pengasapan berbagai aneka macam ikan. Tentunya para pekerja memberdayakan warga sekitar. Sejak pagi hari, kepulan asap putih sudah tampak membumbung tinggi. Tentu ini menjadi pertanda aktivitas pengasapan telah dimulai. Proses produksi ikan asap di sini masih cukup tradisional. Berada di gang kecil membaur dengan perkampungan padat penduduk. Saya pun melihat salah satu dapur sederhana warga yang saat itu sedang berproduksi. Ada beberapa jenis ikan segar yang sedang diproses. Sebelum diasap, ikan harus dibersihkan dan dipotong-potong. Beberapa jenis ikan harus ditusuk dengan sebuah tusukan kayu untuk mempermudah proses pengasapan. Namun ternyata proses ini pun tidak mudah. Kalau di depan tadi kan sudah banyak banget ya ikan asap yang sudah jadi, yang tinggal diolah, tinggal makan begitu. Nah, tapi ternyata ini yang tadi di depan ya. Tapi ternyata ya Bu ya, di balik ini ikan asap yang sudah jadi ini ada prosesnya juga yang rumit dan cukup menantang. Seperti ini nih. Ini ikan patin ya Bu ya. Ini untuk ditusuk dengan lidi. Nah, Bu, tapi ini agak susah-susah gampang nih ya, karena takut kalau salah dagingnya bisa hancur nih Bu. Nah, ini udah benar belum Bu? Kayak salah ya. Ya ada apa-apa, Nggak apa-apa ya, Bu. saya anu lagi. Oke, kalau Ibu udah berapa lama nih Bu Sudah berprofesi? 40 tahun ada. 40 tahun ya Bu ya. Dan ini prosesnya habis ini ikan patin ditusuk. Dulu enggak ada ikan ini. Ini ikan patin. Ya ini patin. Semua ikan bisa ditusukin gini nggak sih Bu, atau ikan jenis-jenis tertentu aja? Ya semua ikan ya ditusuk. Bisa ya. Bisa. Terus setelah ini kan ikannya dipotong bagian kecil-kecil ya Bu ya? Iya. Nah, Kan ini ikannya kok. besar. Oh, ikan besar, terus habis itu nanti ini diasap. Nah, itu Ibu yang matang-matang. Oke, ini potongnya per bagian-bagian ya Bu ya? Ya. Supaya cepat matangnya ya. Terus habis itu Ya, bisa ukurannya. nah ini saya nih susah nih, ini gagal nih. Nah, ini nggak bisa nih. Nih tolong saya lambai-lambaikan tangan ke kamera ya. Bu nggak bisa Bu, ini gimana Bu? Ya, Wah. Bagi yang tidak berpengalaman seperti saya, tentu proses ini cukup sulit. Namun rata-rata para pekerja di sini sudah puluhan tahun menjalani rutinitas ini. Bahkan dalam satu hari, mereka bisa saja memberi tusukan untuk 1 kuintal ikan. Nah, setelah ikan sudah dibersihkan, ditusuk dan dibagi menjadi beberapa bagian, kini saatnya proses pengasapan. Walau terlihat mudah, proses pengasapan ikan juga membutuhkan ketelitian. Mulai dari waktu pengasapan hingga proses membolak-balik ikan hingga setengah matang. Kalau biasanya kita tinggal makan aja enak ya, ternyata ini prosesnya panjang dan cukup menantang. Kalau tadi sudah nusuk-nusuk, ini adalah proses intinya yaitu pengasapan. Kebetulan ini ikan yang sedang saya asapin ini adalah ikan
apa nih Bu? Tuna ya, cakalang ya? Tuna. Karena dia besar, ini ada tuna, ada bandeng. Jadi untuk ngasapnya ini lebih lama. Ini sekitar 10-15 menit ya Mas ya? 10 sampai 15 menit. Nah, ini tergantung. Tapi juga tidak boleh terlalu matang karena nanti biasanya orang akan mengolah lagi supaya dagingnya tuh matang sempurna. Nah, ini nih. Tantangannya kalau buat saya ya, selain panas, matanya pedih banget kena asap. Tapi nggak apa-apa, demi makanan yang enak. Biasanya para pengasap ikan di sini bisa seharian berada di depan tungku asap. Bisa dibayangkan panas dan pedihnya mata mereka. Namun bagi mereka itu sudah menjadi rutinitas biasa. Kadang untuk membunuh rasa bosan, mereka bisa sambil bersenda gurau dengan rekan-rekannya. Nah, untuk istirahat pun harus bergantian agar ikan yang diasap tidak rusak. Waktu pun berganti, ikan-ikan yang selesai diasap saatnya dibawa ke pusat penjualan. Sudah ada gerobak dorong yang siap membawa ikan-ikan ini ke para pelanggannya. Lagi-lagi saya harus dihadapkan dengan proses yang menantang, yaitu mendorong gerobak yang penuh ikan ke sentranya. Agak berat ya Pak ya? Enggak ya, ini saya sama Pak Roni. Tadi setelah diasap, kemudian ini langsung mau dibawa ke depan ya Pak buat dijual ya. Aduh ini kalau Pak Roni bilang sih nggak berat, tapi jujur kalau saya nih berat jadinya nggak seimbang. Tapi aduh kita harus semangat ya Pak ya, sampai ke depan. Oke lanjut Pak. Nah, ikan asap ini sudah siap dijajakan di sentranya. Tampak beberapa pembeli juga sudah berlalu lalang. Saya pun ikut mencoba menata lapak jualan. Kalau tadi udah saya bawa tuh dari tempat pengasapan, sekarang ini ke tempat penjualannya. Nah, yang saya bawa ini adalah ikan patin ya. Cara ngaturnya pun juga harus sesuai ya, sejajar, harus berdiri-berdiri gini sih. Ini mungkin supaya orang bisa ngelihat dan milihnya lebih mudah kali ya. Ikan asap sudah terpajang rapi. Berbagai macam ikan tersedia. Bisa dibeli bijian hingga kiloan. Tawar-menawar pun terjadi di sini, semakin menambah riuh suasana pasar di pagi hari. Oke, ini saya mau bantuin Mbak Maulida jualan ya hari ini. Nah, ini udah ada. Ini tadi pilih ambil berapa nih Mbak? 10. 10 per tusuknya ini berarti 4.000-an, kalau 10 4.000. 35. kalau satu tusuknya bijian 4.000, tapi kalau 10 dapat potongan jadi 35. Iya, Nah, ini 35. itu. Oke, saya bantuin masukin ya Mbak. Oh ya. Oke, nggak tambah lagi Mbak. Yang lain Mbak. Sudah 3 bungkus. Oke, ini dagangannya. Oke, laris manis. Oke deh. Sip. Oke. Sudah Mbak. Jadi 70 sama 30, 100 pasti ya? Bunder ya? Potong lagi loh Mbak. Oke deh, ini ya. Saya tak kasih yang besar Oke, kantongnya. jadi 1. Iya, jadi 1. Biar naik. Oke. Potong lagi nih, potongannya kresek. Amin. Terima Saya kasih ya. larisin ya Mbak ya, laris laris. gini-gini. Jadi habis biasanya uang diterima, habis itu supaya laris, kita laris, cuan. Oke Mbak, Oke, kembalinya. Cuan. Selalu ada doa penjual agar dagangannya laris manis setiap hari. Namun hari memang tidak melulu suka. Ada kalanya para pedagang harus sepi pelanggan. Namun semuanya mereka lakoni dengan tulus dan ikhlas. Semua penjual kan pengen rame, pengen laris, semua kan pengen habis. Tapi tergantung gitu cuaca. Ini kan masih musim liburan sekolah, jadi ya rame alhamdulillah. Kalau rame itu biasanya lakinya pulang cepat. Kalau dari jam 8 kan biasanya pulangnya. Cepatnya itu biasanya jam 6, jam 5 itu udah pulang. Jadi tergantung cuaca sama ramenya itu. Sentra ikan asap Kenjeran ini selalu memiliki tempat di hati para pelanggan. Bukan sekedar rasa, namun ada memori yang dibangun dalam setiap rasanya. Saya tepatnya dari Bandung main ke sini karena anak kuliah di sini. Nanti sore balik lagi ke Bandung dan harus bawa ini ikan ini. Alasannya karena memang ini favorit, nggak ada di Bandung ya kan ya, karena ini kan spesifik daerah pantai. Jadi memang
ya memang memaksakan untuk harus bawa begitu di sini. Jadi ada ikan iwakpe, ikan pari, ada ikan tenggiri, dan kemudian ada ikan manyung. Itu saya suka sekali dengan itu. Pada akhirnya, sentra ikan asap Kenjeran bukan hanya sebuah ruang bagi berputarnya rupiah. Ini adalah momentum kehidupan dari sebuah kerjasama dan pemberdayaan nyata. Di saat kelompok laki-laki menerjang ombak di tengah laut, kaum perempuan pesisir berdiri tangguh di depan tungku, memastikan asap dapur dan roda ekonomi keluarga tetap mengepul. Karena di pesisir Surabaya ini setiap sudut, setiap kepulan asap dan setiap bulir keringat selalu punya cerita. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.